guys. Kali ini kita berada di satu ruangan yang ada di kantor navigasi Tarakan ya. Saat ini persiapan bagaimana cara menservis blower AC itu guys. Dimana laporan pemilik kamar bahwa AC-nya kadang berputar, kadang tidak, kadang angin saja. Ya, sementara freon cukup. Ya, kemudian outdoornya juga bagus berputar. Namun setelah diteliti memang ada suara kresek-kresek di dalam indoor atau dalam kamar tuh guys. Makanya kita coba antisipasi, kita buka ya lewat cara seperti ini. Kita pertama buka bagian kipas angin tuh guys, kita lepas ya. Nah, ini itu kipas angin tuh guys. Nah, sementara ujungnya kipas angin itu adalah blower, namanya blower AC ya. Itu di bagian ruangan atau tepatnya di indoor. Karena tempatnya agak sempit juga, terpaksa kita perlahan-lahan ya. Namun ada air juga terkandung di sana tadi. Nah, sekarang kita persiapan buka baut-baut yang terpasang di seputaran blower ya. Jadi kita ini ada beberapa more, kita harus melepaskannya dulu ya, sehingga mudah dicopot. Ada sekitar 6 more di situ untuk menahan. Di sini adalah kelistrikan tuh guys. Itu wilayah kelistrikan namanya ya. Jadi semua listrik masuk di sini maupun menggunakan remote control dari kejauhan. Di sini menerima perintah untuk dimatikan dan untuk dihidupkan kembali. Ini wilayah kelistrikan, memang harus hati-hati tuh guys. Sebelum dibuka ini, itu kan ada colokan, dicabut itu guys dulu, supaya lebih aman lah ya daripada kelistrikan kita atau terkena listrik. Kita buka semua dulu. Sudah mornya terbuka. Emang agak rumit tuh guys di bagian sini, dimana tempat ini betul-betul harus orang yang ahli ya dalam melakukan pembongkaran, karena ini ada beberapa konektor terhubung, sehingga kita harus lepaskan satu persatu itu guys. Ini sudah ada more, sudah terlepas bagian konektornya. Satu persatu kita buka dulu. Ini teknisi kami namanya Ridwan ya. Ini teknisi saya menguasai semua brand AC ya. Sapka, Daikin-ka, Panasonic-ka ya. Kemudian dan semualah merek yang kita bisa memperbaikinya. Nah, jadi kali ini adalah di masalah di blower tuh guys. Nah, kita lepaskan perlahan-lahan dulu. Nah, ini kelistrikannya dulu. Kayaknya masih ada more satu, itu kita perlu buka. Nah, itu memang bagian tengah tersembunyi juga. Jadi tidak boleh sembarangan menarik begitu. Kita cek satu persatu. Kita buka, kalau masih belum terlepas berarti masih ada more ya. Goyang-goyang sambil kayaknya masih ada sih, seperti masih ada satu more itu. Nah, bagian situ. Nah, ini setelah terbuka, sudah dibuka more, sepertinya sudah nggak ada lagi. Nah, berarti sudah siap dicopot ya kelistrikannya. Nah, dilepaskan konektornya semua. Iya. Nah, benar sudah lepas. Nah, itu kelihatan putih tuh guys, itu adalah blower ya, blower AC indoor ya. Nah, ini sudah lepas, ini kita turunkan di bawah dulu.
kelistrikannya dulu. Nah yang putih itu yang bundar itu adalah blower ya, itu kita mau servis tuh guys. Sudah turun dia punya konektor tadi, kelistrikan sudah turun, coba kita amankan dulu di bawah ya. Nah, letakkan di bawah dulu, kemudian lagi cek lagi blower di atas itu. Itu kebanyakan ya itu kemasukan semut, karena beberapa pengalaman setelah dibuka blower ternyata semut itu di dalam banyak tuh guys ya. Jadi rata-rata lah ya, merek ini SAP ini adalah penyakitnya dimasuki semut di daerah blower. Entah lewat mana sih, semut sangat kecil boleh masuk ke dalam itu. Jadi kita buka satu persatu. Inilah memutar baling-baling yang ada di indoor. Nah sudah lepas tuh guys. Nah inilah blower yang kita lepaskan. Kecil saja sih tapi punya peran penting. Nah mungkin lebih mudah dikenal adalah dinamo. Nah ini dinamo, lepas dulu satu persatu, dicabut. Nah ini. Nah di sini biasa ternyata di dalam itu tidak ada semut. Nah seperti ini. Nah ya bunyi kayak gini laharnya itu guys. Jadi sudah dapat diketahui bahwa laharnya bermasalah. Nah ini kasar tuh guys. Seharusnya lahar ini tidak ada berisik ya. Nah saat ini berisik. Berarti harus kuncinya adalah di lahar, bermasalah di lahar. Harus diganti dua-dua itu guys, atas bawah ya, karena ini menggunakan lahar ya. Mungkin Anda bisa kita studi banding kalau Anda biasa beli motor, itu kan ada lahar itu di depan. Nah ini lahar, nah itu agak suaranya nyaring tuh guys. Nah nyaring itu suaranya sebenarnya. Nah di bawah juga begitu. Nah nyaring juga di atas. Tadi itu dicoba bagian bawah, sekarang bagian atas kita coba. Ternyata betul di permasalahannya di lahar. Jadi agak nyaring. Sebenarnya kalau lahar bagus itu cukup tidak berbunyi lah guys. Maksudnya halus suaranya. Nah diputar begini. Nah ini nyaring ini guys. Nah stres kedengar pada sebetulnya kalau memang baru atau masih bagus itu tidak sebegitu nyaring ketika diputar seperti ini. Nah di sini laharnya ini yang bermasalah ini. Jadi sudah dapat ketahui lahar bawah dan atas itu harus diganti. Nah karena belum ada gantinya, terpaksa kita kasih WD itu guys. Ini membersihkan kalau ada karat di bagian lahar itu atau ada tagar itu ya, bertagar, bersih di dalam ini nggak ada semut. Nah biasa di sini semut biasanya bersarang, bertelur, bahkan bertelur di situ, berkembang biak. Ternyata bersih, berarti memang penyakitnya ini kali ini adalah di lahar. Harus diganti lahar atas bawah itu, suaranya tuh nyaring tuh guys, kresek gitu. Jadi betul-betul membuat kecepatan putaran terganggu. Jadi harus dibawa dua-dua, kocak juga, digoyang-goyang kocak. Jadi betul-betul harus diservis atau mungkin paling bagus diganti lah ya. Kalau diservis sih ya paling 2 bulan paling lama betul 3 bulan kembali lagi. Nah, kembali lagi tidak terputar. Nah inilah lahar, masalahnya di lahar ya. Sudah dapat diketahui penyakitnya blower ini ada di lahar ya. Nah seperti ini guys. Nah, jadi cara mencoba begitu, diputar pengguna dua tetap nyaring, tetap kresek suaranya. Jadi ya itu diputar yang baru dari jual laju, sangat laju, tapi suaranya memang kresek gitu ya. Jadi sangat mengganggu lah, atau tepatnya permasalahan di lahar. Jadi kesimpulannya harus diganti laharnya. Namun saya tanya pemilik kamar, lahar saat ini
dulu ada AC, tapi nantilah disuruh anggota mencari di mana itu letak AC bekas. Jadi kita mau rencana di Kanibal tuh guys, laharnya kita ambil lalu kita pasang di sini, namun pihak pemilik ruangan ini belum memberikan penjelasan di mana laharnya, di mana AC lama disimpan untuk kita ambil blowernya, laharnya maksud saya. Jadi mungkin putaran kita coba aja dulu, pasang apa adanya dulu, karena kalau untuk dibeli ini memakan waktu lama itu guys, karena memang dipesan, ya kan. Nah, pesan itu biasa ya ada di Balikpapan, ada di Jakarta, Surabaya ada. Nah itu lahar ya, lahar blower AC seperti ini. Nah itu kita coba lagi, berkali-kali coba, tetap hasilnya sama itu guys, tetap suaranya kresek-kresek gitu ya. Jadi yang jelas sangat mengganggu. Jadi kita sudah coba aja pasang kembali. Kita setelah ke pasang WD, pasang kembali, kemudian kita tutup kembali, pasang anunya dulu ya, pasang apa itu, kasih WD di bagian lahar bawah supaya ada semacam ada ya, membantulah keringan dalam pemutaran ya. Karena kalau dia agak keras ya, namanya mesin ada gangguan, nah harusnya tuh ya harus diganti, tapi karena belum ada gantinya kita pasang apa adanya dulu lah. Kita bersihkan aja, cuci semua dulu pakai bensin, baru kita pasang kembali. Begini aja sistemnya blower AC. Jadi tidak terlalu rumit itu guys, tidak seperti dinamo lain-lain ya. Ini agak coba seperti biasa-biasa aja, seperti nggak ada apa-apanya sih. Cuma begitulah namanya, sistemnya itu memang sudah dirancang oleh pabrik sedemikian rupa. Jadi tidak seperti dinamo, seperti di kipas angin, kabel berhamburan di mana-mana. Kalau ini seperti inilah putih, ini namanya blower AC ya. Ini AC itu guys adalah 2 PK ya, merek Sharp ya. Kita kasih WD juga bagian lahar atas ya, ini lahar atas, tadi itu lahar bawah, jadi supaya ringan kembali. Nah, pasang lagi supaya ya minimal ada pelumas sedikit lah. Nah, sudah selesai pasang karet, ada, kita siap pasang kembali. Setelah diservis dan dibersihkan semuanya, pasang kembali pada posisi semula ya. Sudah terpasang tuh guys, blowernya sudah terpasang ya. Tinggal memasukkan kipasnya ya. Ya kipasnya itu yang memutar blower, lalu kipas angin ini menghembuskan udara segar ya setelah dikonek ke satu sama lain. Ya mungkin lebih mudah jadi kenal adalah kipas ya, kipas bagian indoor ya. Nah begini cara pemasangannya atau cara bongkar pasangnya blower AC itu guys. Seperti ini. Jadi kita pasang, cocokkan semuanya, koneknya sudah pas semua karena memang daerahnya agak sempit ya. Kita pasang mornya, ada mau dipasang itu dulu. Keras semua, tinggal blowernya sudah terpasang juga. Mornya juga dipasang di bagian sini. Nah, dipasang mornya semua. Setelah mornya terpasang, kemudian kelistrikan. Sekarang bagian mor dipasang tuh guys. Mengikat supaya tidak lepas itu penahan blower maupun kipas angin tuh guys. Jadi menghubungkan blower AC ke kipasnya tadi itu ada mor satu, kita lepaskan di situ. Kita persiapkan
memasang kelistrikan tuh guys, menghubungkan satu sama lain ya. Ini hampir clear ya. Kita mau cek dulu, jangan sampai terbalik. Sudah, ternyata sudah semua konektor sudah ada semua, kabel-kabelnya jelas, merah ke merah, biru ke biru, kuning ke kuning. Maksud saya bukan merah tuh guys, coklat. Jadi koneknya itu coklat ke coklat, biru ke biru, kuning ke kuning, seperti itu. Jadi tidak akan mungkin lupa ya guys, karena memang sudah ada warna kabel. Setiap kabel beda-beda warna, ada 3 warna, kuning, biru, coklat. Tapi rata-rata sekaligus itu adalah coklat itu plus ya, kelistrikan plus, sementara biru itu minusnya. Kalau yang kuning adalah arder ya. Kalau ada misalkan ada petir, nah itu biasa di situ dipasang yang kuning itu, anti petir maksud saya. Sudah dipasang kelistrikannya semua, tinggal di connect, disambungkan satu ke lainnya. Teknis saya cukup ahli di bidangnya, dimana teknisnya sudah mulai menggeluti perbaikan AC ini adalah di tahun 2003 ya, sampai sekarang. Jadi cukup berpengalaman di bidangnya ya. Semua brand dikuasai ya. Jadi mulai dari tadi Sharp, Panasonic, kemudian Daikin, dan seterusnya. Banyak lagi merek-merek lainnya kami sudah menguasai pemasangannya tuh guys. Nah sekarang kita memasang tempat yang dipegangnya adalah tempatnya tuh air AC tuh guys. Jadi air AC itu kan mengalir ya, dingin ya. Dan di sini yang kami pegang tangan kiri adalah situlah air mengalir, air AC mengalir. Lalu keluar ya, memang ada tempat pembuangannya. Pembuangnya sebesar mungkin seperti ya 2 kali 3 kali jagung, seperti itulah lubangnya ya. Itu pembuangannya keluar ya. Memang harus teliti di sini karena satu sama lain ada konektor ya, jadi ada menghubungkan satu sama lain. Jadi harus hati-hati di pemasangan kali ini. Tapi dianggap sudah 80% sudah selesai terpasang, tinggal ini. Ini tidak terlalu rumit karena hanya obeng, kemudian dikonektor dengan kabel satu sama lain. Ini harus perlu ketelitian ya guys. Nah, dimana bila tidak teliti ini jadi masalah ini, karena di sini kelistrikan. Jadi harus betul-betul menguasai ilmu ini. Silakan, makasih ya.